kembali Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net, bermanfaat, menghibur dan syar'i. Ya sahabat, kini radio tidak hanya bisa didengar namun juga bisa dilihat. Tinggal Anda klik saja di website SAS FM, yaitu di sasfmsurabaya.net. Maka Anda bisa melihat situasi di studio 1 SAS FM saat kita talk show maupun saat kita siaran. Apa kabar Anda sahabat di pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat, mudah-mudahan rahmah dan juga berkah Allah selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya Alik Atigia, di gatekeeper ada dia Alvita. Kita ada di program Bisnis Islami bersama Action Coach. Dan alhamdulillah rabbil alamin sahabat, selama hampir 1 jam ini ya, hingga pukul 9 nanti kita akan belajar dari salah satu CEO yang hadir di studio 1 saat ini, yaitu Bapak Yasir Salim. Beliau CEO dari Lawang Agung. Saya sapa terlebih dahulu Pak Yasir Salim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cerah sekali hari ini. Luar biasa. Bajunya juga cerah ya. Ini dia maksudnya. Bajunya merah, jadi kelihatan sangat cerah sekali. Ya. Hari Sabtu cerah gitu ya. Ini bisnis juga lagi cerah ya Pak ya? Alhamdulillah, selalu bersyukur. Itu dia Pak. Apalagi ini musimnya haji ya Pak. Hajian ya. Iya. Panen nih kayaknya. Baik. Sahabat, tentu di antara Anda ada beberapa sudah tahu ya tentang Lawang Agung ya. Ini adalah pusat belanja kurma dan oleh-oleh haji dan umroh. Tentu beberapa hari yang lalu juga pernah di sini ya, Lawang Agung untuk talk show. Dan kita akan tekankan lagi nih kepada Anda semuanya ya. Mungkin Anda ada beberapa yang masih belum kenal begitu dengan Lawang Agung. Nah, Pak Yasir Salim, ini bisa sedikit dideskripsikan gitu, tentang toko Lawang Agung ini apa sih ini? Iya, Lawang Agung ini saat ini bergerak di gini, kita punya keinginan membantu umat Islam sebetulnya dalam agar umat Islam ini dapat melakukan ibadah dengan lebih baik. Nah, salah satunya beberapa yang kita jual adalah dalam rangka seperti itu. Yang pertama kita jual korma. Yang kita tahu korma merupakan salah satu sunnah untuk berbuka puasa. Betul. Selain juga untuk oleh-oleh. Dan oleh-oleh ini juga penting untuk untuk sarana untuk berbagi ibadah. Kenapa? Biar orang yang berangkat haji nggak bingung cari oleh-oleh. Jadi di sana ibadahnya marem gitu ya. Iya. Jadi benar-benar fokus. Ini oleh-olehnya sudah dihandle nih sama Lawang Agung. Iya. Belum lagi nanti ribetnya kalau bawa-bawa seperti itu. Jadi kita memang fokus di korma, oleh-oleh haji dan perlengkapan haji umroh. Itu yang dikatakan tadi membantu. Betul. Ibadah haji umroh itu semakin khusyuk gitu ya. Betul. Jadi jamaah tidak kepikiran nih. Kadang-kadang pas ibadah begitu, pas tawaf, aduh nanti oleh-olehnya apa ya? Ada tawafnya 2 kali mas. Ya itu lu kenapa kok 2 kali Pak? Tawaf di Ka'bah sama tawaf di pasar biasanya. Karena beda oleh-olehnya ya. Oke. Tapi kalau sudah sama Lawang Agung enggak begitu ya? Insya Allah kita akan memberikan karena semuanya nggak bakal ada di sini. Mungkin nanti kalau memang jatahnya listnya 180 itu Lawang Agung, tinggal 20. Jadi waktunya lebih banyak untuk ibadah di sana. Iya. Dan tawaf keduanya itu lama-lama begitu ya? Iya. Oke. Mengenai produknya nih apa? Apakah semua oleh-oleh atau apa ini, Pak? Ya, oleh-oleh itu yang bersifat suguhan makanan, souvenir yang dibagikan. Karena kan di masyarakat kita ini kan ada sebuah tradisi. Jadi kalau orang pulang haji, umroh itu banyak yang nyambangi ya. Nyambangi. Minta doa. Nah, kalau datang masa sih nggak dikasih buah tangan atau ada di suguhan gitu. Dan suguhan ini kan sesuatu yang memang perlu ada nuansa di sana gitu. Kok kesannya kalau nggak ngasih oleh-oleh nggak pantas begitu. Nah, itu. Akhirnya itulah ya. Betul. Jadi berbagai ya Pak ya, kayak kurma, kemudian air zam-zam juga ada, kacang, kismis, kayak tasbih begitu. Tasbih. Oh ada juga. Ada juga itu untuk souvenirnya seperti itu. Jadi tidak hanya makanan ya, minuman, tapi juga sajadah dan juga ada juga. Ada semua. Oke, ini dia ya. Itu visi utamanya adalah membantu agar semakin khusyuk beribadah haji maupun umat umrah. Islam agar umat Islam semakin mudah, semakin khusyuk dalam beribadah. Salah satunya ibadah haji dan umroh dalam beribadah puasa. Nah, itu dia ya. Baiklah. Kita ingin tahu nih,
Oke, orang-orang mungkin sudah tahu, oke, Lawang Agung ya, memang ini pusatnya kurma dan membantu ibadah para jamaah agar lebih khusyuk ya. Nah, kita ingin tahu nih sejarahnya ini Pak ya. Ya, sebenarnya sejak kapan sih Lawang Agung? Kita kenalnya kan baru-baru ini ya sebenarnya. Gitu ya. Lawang Agung itu sebenarnya gini, kok ceritanya panjang, cerita panjang. Jadi dari tahun kami generasi kedua sebetulnya. Lawang Agung ini didirikan oleh ayah dari tahun 55. Tapi dari tahun 55 itu belum jual kurma. Yang dijual itu sebenarnya kue dan kebutuhan harian lah, sabun seperti itu. Brandnya sudah Lawang Agung, adanya di Ampel. Oke. Kenapa namanya Lawang Agung? Karena Lawang Agung itu adalah pintu gapura. oh, Gapura masjid Ampel. dulu kan Masjid Agung tuh. Masyarakat sana Masjid Ampel, masyarakat sana menyebutnya Lawang Agung, Oh. pintu besar. Baru tahu, saya juga baru tahu loh Pak, ini Pak Lawang Agung namanya dari Sejarahnya seperti itu sejarahnya ya. seperti itu ya. Oke, jadi dulu kue-kue saja ya Pak ya. Kue dan Terus kebutuhan kemudian- harian. Sampai tahun 80-an ya, 85-an itu baru mulai menjual kurma. Tapi itu pun juga mulainya dari taruh meja di depan dan bulan puasa aja taruh meja jual sedikit dari tahun 80 baru mulai. Itu pun juga ini ya, bukan utama. Jadi masih pelengkap aja karena bulan puasa lagi rame-ramenya. Seperti sekarang kalau kita di kalau bulan puasa banyak orang jual makanan-makanan di pinggir jalan ya seperti itu. Tapi di depan toko taruh meja jual kurma. Di tahun 80 itu 90-an berjalan sampai tahun hampir 2000 seperti itu. Jadi baru tahun 2007 kita itu benar-benar fokus untuk menjual kurma dan oleh haji. Sebelumnya ini hanya musiman. Ya, oke. Alasannya apa nih Mbak? Kemudian fokus akhirnya nih di kurma dan oleh-oleh tadi. Ya sebenarnya kebutuhan pasar ya, kebutuhan pasar. Jadi kurma itu kita kan fokus produk utama kita sebetulnya kurma. Dan kurma itu dulu hanya laku di bulan puasa yang pertama dari tahun 80-an. Nah, tahun 90-an itu mulai orang-orang haji cari kurma juga dicari nih sama orang haji. Jadi kurma sampai haji selesai. Awalnya seperti itu. Setelah selesai haji nggak jual kurma, yang dijual kebutuhan harian. Nah tahun 2007, 2005 sebetulnya itu sudah mulai orang umroh itu naik. Oke. Nah tahun 2007 itu benar-benar wah kita sudah bisa sepanjang tahun nih jual kurma ya sudah. Kita fokus di sana, kita nggak jual. Akhirnya fokus di sana ya. Iya. Oke. Dulu jadi semacam dulu tuh ada ketakutan begitu ya. Oh ini kan cuma musiman kalau kita jual kurma begitu. Bukan ketakutan tapi memang ya karena gini ya kita sampai tahun 2009 itu cara jual kita tradisional. Ya tradisional lah. Kita tidak meng-attract, tapi kita hanya menunggu gitu. Menunggu dan hasil dari menunggu itu ya karena kita melihat orang yang masuk, orang yang cari. Setelah selesai haji nggak ada orang cari kurma, sehingga kita nggak jual kurma. Oke. Beda dengan sekarang. Jadi setelah tahun 2007 itu Pak, fokus di sana kan ya. Betul. Bagaimana perkembangan berikutnya ini? Ya dari tahun 2010 ya, tahun 2010 sampai tahun 2010 kita tuh masih menjalankan bisnis ini secara tradisional. Kebetulan saya mulai masuk ke bisnis ini tahun 2000. Tahun 2000 kebetulan ayah sakit, saya selesai kuliah, terus ibu saya bilang ini yang membiayai kamu sekolah, adik-adikmu masih belum selesai sekolahnya semua. Kalau kamu mau kerja di luar, siapa yang bertanggung jawab terhadap adik-adik? Iya, itu pesannya ya. Pesannya seperti itu. Ya nurut. Meskipun pada saat itu ini ya, saya kuliah di ITS. Oke. Lagi idealismenya tinggi. Bergejolak begitu ya. Oke, saya ikut. Menjalankan bisnis tahun 2009 ayah saya meninggal. Kebetulan kita punya 2 outlet pada saat itu, dua-duanya di Ampel. Ibu bilang gini pesannya, coba kembangkan bisnis, cari sampai 4 toko daerah Ampel semua, nanti buka 4 toko. Kita kebetulan 4 bersaudara. Jadi nanti masing-masing dapat 1 toko. Ibu pesannya seperti itu, tapi saya bilang saya enggak ingin seperti itu. Saya ingin, karena kalau saya melihat seperti itu nanti kita berempat akan bersaing. Dan itu nggak sehat. Oke. Kita nggak mungkin nanti pada saat nanti satu lebih ramai daripada yang lain,
akan menimbulkan kecemburuan, akhirnya akan menimbulkan gesekan antar saudara, dan itu tidak baik. Saya pikir saya ingin kita seperti toko-toko minimarket modern. Mereka punya ribuan, dan saya ingin seperti itu. Nggak punya 4, mungkin bisa puluhan gitu. Pertanyaannya ya karena tradisional, apakah bisa seperti itu menjalankan bisnis seperti itu? Nah, ya akhirnya ketemu jalan-jalan yang bisa lalu ya. Iya, merubah cara bisnis tradisional menjadi modern. Itu awalnya ibu saya kurang setuju. Akhirnya gimana tuh cara untuk mendapatkan restu, sempat juga? Iya. Agar ibu setuju jadi kan dengan cara modern. Pada saat kalau kita menjalankan bisnis pada saat tradisional itu, saya dulu sebagai kasir, saya sebagai pelayan, saya sebagai yang pembelian, saya cari barang, semuanya saya. Sehingga pada saat saya nggak ada di sana, bisa dibilang kalau saya nggak ada di toko, nggak bisa jualan. Karena itu, semua menunggu saya gitu untuk menjual. Itu dikatakan masih tradisional gitu? Tradisional. Nah, pertanyaan ibu pada saat itu, pada saat saya minta banyak, siapa yang jadi kasir? Siapa yang pegang uang? Karena yang pegang uang itu harus keluarga, harus saudara, keluarga dekat paling nggak boleh orang lain jadi kasir. Karena sistemnya kepercayaan tadi ya. Kepercayaan. Saya bilang minimarket modern itu tokonya ribuan. Saya nggak pernah lihat ownernya ada di sana. Gitu. Ownernya di kasir. Nggak pernah lihat ya. Nah itu saya bilang saya ingin seperti itu, dan saya akhirnya dalam proses mencari siapa sih sebetulnya yang bisa membimbing saya untuk bisa mewujudkan itu. Dan alhamdulillah tahun saya lupa 2009 akhir atau 2010 ya, saya ketemu sebuah lembaga yang saat ini bersama kita ini ya, Action Coach, yang membimbing saya untuk bisa mewujudkan mimpi besar, meskipun baru masih 3 kita bisa potret. Baik. Dan akhirnya si ibu tadi setuju dengan cara modern seperti itu. Iya, tapi kan proses mas. Proses. Kita nggak langsung tiba-tiba langsung ujuk-ujuk langsung jadi modern. Tapi setuju dengan ide saya, setuju memberi kesempatan kami untuk belajar. Untuk belajar itu dengan diwujudkan. Tapi memang perlu perjuangan keras untuk merubah itu. Perjuangan seperti apa sih? Apakah hanya persuasif saja atau sampai persuasif aja ke? Oh iya, kalau ke ibunya iya persuasif, tapi dalam prosesnya itu kan kita banyak kebiasaan-kebiasaan, pola-pola yang harus dirubah, dan banyak ketidaknyamanan yang kita lewatin, yang harus kita lewatin pada saat menjalani proses itu. Oke. Dan ketidaknyamanan ini banyak gitu. Salah satunya biaya yang akan pasti meningkat. Tentu itu bikin pikir-pikir gitu ya. Wah, ini biayanya meningkat nih kalau berubah. Dan ibu penolakannya, waduh ini kamu belum tahu hasilnya sudah ada biaya-biaya kayak gini. Oke, itu menarik ya. Mungkin nanti juga bisa dialami oleh pengusaha-pengusaha yang lain ya. Kalau ingin merubah seperti itu. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Kita akan jeda sebentar. Istilahnya itu ini moncernya nih tahun 2010-an itu ya. Betul. Lawang Agung ini moncernya di sana itu. Betul. Nah, nanti juga kita akan bahas tentang trik. Bagaimana sih caranya biar sampai sebesar ini Lawang Agung ya. Nah, kita bahas sesi berikutnya Pak ya. Baik, sahabat juga boleh nih bertanya bersama Pak Yasir Salim, beliau CEO dari Lawang Agung. Silakan telepon kita di 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812306345. Kami akan kembali sahabat setelah yang berikut ini. DPR RI ikut serta berupaya agar masyarakat punya rumah. Saya hanya ingin mengingatkan lagi bahwa DPR dan pemerintah memang sudah coba untuk mencari-cari peluang skema yang kira-kira bisa membuat tujuan konstitusi yang mengamanahkan agar negara ini bisa merumahkan warganya dengan layak itu bisa terjadi. Walaupun memang ini kerja-kerja keras ini tidak bisa dinikmati dalam 1 atau 2 tahun, tetapi yang penting saya selalu mengeksplorasi peluang-peluang yang ada yang itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah atau oleh asosiasi-asosiasi yang ada di daerah seperti kemarin Rei Jawa Timur gitu ya. Sosio Kota bersama Bapak Sigit Susiantomo dari Komisi 5 DPR RI setiap Sabtu jam 10 pagi di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i.
Allah, Allah, Allah. I see the sun, the stars, the moon. I join them all in praising you. Oh, love, it's a gift. I will never let go of true love. I will give my body and soul for true love. Bless you with all His love. Send peace from up above, and may your friendship grow. Dengarkan lagu Maher Zain, Close to You, True Love, dan Robby Yebari di Sus FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Dahulu, radio hanya bisa didengar. Tapi kini, Radio Sus FM bisa Anda lihat melalui live streaming video kami di www.susfmsurabaya.net. Anda bisa melihat siaran kami. Lihat dan dengar Sus FM kapanpun, dimanapun. 107,5 Sus FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, saudara, seperti biasa kita akan update informasi lalu lintas bersama dia Alvita di Gatekeeper. Dia. Ya sahabat, untuk di pukul 8:20 ini ya sudah terpantau beberapa titik terpantau lalu lintasnya cukup ramai ya, seperti di Jalan Ahmad Yani. Ini untuk yang mengarah ke Surabaya maupun Sidoarjo terpantau pagi hari ini lalu lintasnya ramai. Untuk di Sidoarjo sendiri sahabat, kalau untuk di Bundaran Warunya masih terpantau lancar ya untuk pagi hari ini. Untuk yang Anda mengarah ke Trosobo juga yang lewat Jalan Raya Taman masih terpantau lancar. Sementara untuk di flyover Waru ya sudah terpantau ada sedikit kepadatan ya, kecepatan rata-rata hanya 30 km per jam saja. Selepas dari flyover Waru terpantau lalu lintasnya lancar, sampai di Bundaran Aloha juga masih terpantau lancar untuk pagi hari ini. Untuk di Jalan Mer ya sahabat, pagi ini terpantau lalu lintasnya padat ya. Ini yang mengarah ke dua arah ini terpantau lalu lintasnya ada sedikit kepadatan ya, kecepatan rata-rata hanya 14 km per jam saja. Untuk di Panjang Jiwo yang mengarah ke Jagir Wonokromo juga pagi ini terpantau lalu lintasnya padat. Demikian sahabat untuk update informasi lalu lintas, kembali ke Ali. Nah, terima kasih di Alvita update informasi lalu lintas. Kita kembali sahabat di Bisnis Islami bersama Action Coach, dan kita masih bersama Bapak Yasir Salim, beliau CEO dari Lawang Agung. Dan Anda ingin bertanya bersama Pak Yasir Salim di sini terkait kiat bisnisnya, silakan SMS dan juga WA kita di 0812 3006 345. Teleponnya di 8297299. Pak Yasir, ini terkait jadi istilahnya itu titik tolak kemonceran ya, istilahnya begitu ya. Itu 2010-an begitu lah ya. Tadi dibilang ada beberapa ketidaknyamanan ketika berubah dari tradisional ke modern. Nah, ini mungkin juga jadi pelajaran kita semuanya, Pak. Apa aja itu? Belum kok sudah alokasi uang segini. Ini gimana? Apa saja? Salah satunya gini, ternyata setelah saya masuk Action Coach itu merubah cara kita dalam menjalankan bisnis. Selama ini kebanyakan pebisnis itu doing business, menjalankan rutinitas bisnis, bukan membangun bisnis. Kita di Action Coach diajarin bahwa yang terpenting kalau kita mau bertumbuh itu adalah kita bisa membagi waktu kita, khususnya kita bisa fokus dalam membangun bisnis, bukan hanya menjalankan bisnis. Nah, membangun bisnis ini ada tahapan-tahapannya. Kalau ilmunya Action Coach itu ada 6 step, 6 tahapan dalam membangun bisnis. Goalnya itu bagaimana kita bisa bisa mempunyai bisnis yang menguntungkan, yang bisa jalan tanpa pemiliknya. Bisnisnya jalan, pemiliknya jalan-jalan. Tapi itu nggak kun fayagun. Oh gitu ya. Itu tahapan ke-6 kalau bisa seperti itu. Harus bisa menyelesaikan 5 tahapan di bawahnya. Jadi kalau sudah 6 tahapan atau 5 tahapan sudah selesai, maka bisa jalan-jalan tuh. Ya, bisa benar-benar ditinggal. Bisa benar-benar ditinggal bisnis itu. Mungkin 3 bulan, 4 bulan sekali baru datang lihat bisnisnya bisa. Untuk mendapatkan step sampai 6 ini berapa waktunya, Pak?
relatif Yang lawang tergantung. Saya saat ini belum sampai level 6. Oh, masih belum ya? Belum. Berarti ini belum sempat jalan-jalan ya? Jalan-jalan bisa, Sudah tapi ya? benar-benar Oke. saya karena masih sebagai CEO. Mm. Pada saat sudah level 6, CEO sudah orang lain. Saya masih sebagai CEO, masih sebagai apa namanya pucuk pimpinan di struktur organisasi. Tapi level 6 itu sudah tidak memegang tanggung jawab sama sekali. Hanya benar-benar murni sebagai owner. Oke. Saya masih di level 5, belum di situ. Jadi level pertama itu dasar. Ya, dasar itu harus memperbaiki mau kemana bisnis ini. Istilahnya destination, tujuan berbisnis. Mau kemana sih bisnis Anda? Anda membangun bisnis mau seperti apa? Apa alasannya? Kenapa Anda benar-benar mau mewujudkan ini? Apa alasannya? Terus finansial, keuangan. Secara keuangan ini sudah mulai bicara laba rugi. Anda tahu nggak bisnis ini labanya berapa? Itu saya jujur pada saat sampai tahun 2010, dari tahun 55 sampai tahun 2010 saya nggak tahu bisnis untungnya berapa. Oke. Karena jam menjalankan bisnis. Omset pun bisa dicatat lah omset. Tapi omset itu cuman sebagian kecil dari bukan tujuan bisnis. Bahwa meningkatkan omset itu bukan tujuan bisnis, karena bisnis tujuannya cari untung. Kebanyakan pebisnis menganggap dengan kita omset semakin banyak, untung kita semakin banyak. Juga. Belum tentu. Bisa jadi bisnis yang 100 juta lebih menguntungkan daripada 1 M. Kalau yang 100 juta untungnya 20% dia 20 juta, kalau yang 1 M 1% dapatnya 10 juta. Oke. Ya ini dan kita dipaksa untuk bisa kita keluar laba rugi. Waduh, itu perlu perjuangan, Mas. Bener-bener, iya. Perjuangan pertamanya seperti itu ya? Iya, bener-bener gitu. Dan itu kan belum apa-apa, kita harus rekrut accounting. Karena bisnis kita sudah cukup kompleks ya kalau tahun 2010 gitu. Kita sudah punya outlet dan kita nggak bisa mengeluarkan angka itu. Jadi pertama kali itu ibu teriak, ini belum apa-apa sudah ambil pegawai yang accounting itu kan nggak menghasilkan tuh. Oke. Accounting itu nggak menghasilkan. Nggak Menghasilkan kalau kita ambil tim sales itu menghasilkan. Kalau accounting apa hasilnya? Oke. Kalau mendapatkan pertanyaan seperti itu, apa kira-kira jawaban sebagai pebisnis? Gak menghasilkan kok direkrut begitu? Ya itu tadi, Mas. Karena ini adalah tahapan. Jadi bisnis gini, kita nggak harus merekrut kalau kita bisa ngerjain sendiri. Masalahnya saya tidak mampu untuk mengerjakan sendiri untuk bisa membuat catatan karena bisnisnya sudah transaksinya juga tahun sampai tahun 2010 lumayan lah kita, meskipun belum sekarang ya. Tapi sampai 2010 dan itu kalau saya harus duduk bisa saya seharian duduk di situ, saya nggak bisa kerjain yang lain gitu. Mau nggak mau saya harus rekrut accounting. Dan kenapa harus rekrut? Itu tadi harus tahu alasannya bisnis ini cari untung, bukan bisnis ini cari sales. Salesnya tinggi tapi untungnya nggak ada, mau ngapain gitu. Karena sampai kita pada saat tahun 2009 itu ada salah satu selain kita punya keinginan memodernkan bisnis. Saya akhirnya sampai bisa berlabuh di Action Coach. Masalah yang kedua, bisnis kita untung. Saya melihat omset kita naik, bukan untung ya. Sekarang kita nggak tahu laba untungnya, tapi omset kita naik. Feeling saya, nah ini bahaya nih, karena bisnis banyak yang pakai feeling. Feeling saya, bisnis saya untung, cuman nggak ada duitnya. Bisa begitu ya? Sangat bisa. Feeling saya untung, tapi bisa jadi nggak ada duitnya. Cash kita nggak punya, Mas. Kita nggak punya cash. Kita mau membeli sesuatu, nggak ada duitnya. Untuk kulaan misalnya. Jangan lagi untuk kulaan kali segini. Kita sudah setahun nih, udah sampai haji. Biasanya kan kita, kita patut dong untuk merayakan gitu ya. Puasa rame, haji rame. Setelah haji, ya kita mau tamasya, kita mau beli sesuatu gitu, mau memperbaiki rumah gitu kan. Pelajar hitung-hitungan kita untung sekian. Untung banyak nih kayaknya. Ya, nggak banyak, ada untung lah. Kita bisa kira-kira, tapi nggak ada duitnya. Kita pada saat mau tamasya, kas kita kosong, bank kita kosong. Itu yang terjadi pada bisnis saya di tahun 2010. Karena kita nggak ngerti apa yang terjadi sebetulnya. Karena saat itu apa Pak sebenarnya yang terjadi? Kegagalan kita dalam memanage piutang. Kegagalan kita dalam memanage barang.
Itu dia ya. Uang kita banyak lari ke piutang di tangannya orang, dan uang kita lari di barang. Yang Akhirnya- pada saat itu kita mau butuh, kita nggak pegang uang, Nah, nggak punya apa-apa akhirnya. nggak punya apa-apa. Karena sebetulnya ada cara, ada sistem untuk memanage itu semuanya. Selama ini kan kita mengalir aja gitu loh. Sehingga dan setelah saya masuk Action Coach, untung saya masih bahwa cash flow itu adalah aliran darah dalam bisnis. Oke. Kalau dalam tubuh kita, aliran darah itu adalah cash flow. Sehingga kalau aliran darah kita berhenti atau tersumbat, kalau kemarin masih tersumbat, sebenarnya kita bisa kena stroke. Iya. Tapi kalau sampai benar-benar berhenti, mati mas. Makanya kenapa banyak bisnis yang untung, tapi bangkrut. Bayangin, kalau sekarang untung, nggak ada uangnya, harus gaji pegawai dari mana? Oke. Oh saya untung nih, tapi tunggu dulu ya, gajinya jangan dianuin dulu ya. Mau pegawainya seperti itu. Kalau kita sudah punya pegawai nggak mau tahu lah, Pak. Saya ini sudah tanggal 1 waktunya gajian, Harus Pak. gajian gitu ya. Saya nggak tahu Bapak bisnisnya untung apa enggak, tapi kalau ada duitnya ya sudah, gitu kan seperti itu. Itu masih level 1 mas, belajar seperti itu. Level 1 tuh ya. Level 1 di Action Coach. Baik. Tapi tadi sudah menemukan nih strateginya begitu ya. Ya, Bagaimana menghadapi keluar, utang yang di luar sana itu iya. bagaimana sih Jadi menghadapinya? Oke. Di pertama kali yang kita itu kan bagaimana kita tahu untung, bagaimana kita tahu memanage piutang kita, bagaimana kita memanage barang kita. Itu di dasar itu. Oke. Di Baik. level 1 pada saat kita pertama kali ketemu dengan Action Coach. Baik. Bisa dibocorkan sedikit Pak memanage piutang itu gimana sih? Yang uangnya masih di luar itu kan ini mungkin juga PR banyak orang begitu ya. Iya, Banyak jadi pengusaha. gini, sebenarnya adalah bagaimana kemampuan kita untuk berkomunikasi yang baik dengan customer dalam hal menyepakati waktu pembayaran. Jadi ilmunya itu ada 4 kriteria gitu. Kita harus mengkriteriakan customer kita dalam 4 kriteria. Kriteria A, B, C, D. Kriteria dalam cara pembayaran mereka dan omset mereka. Ini juga PR lagi nih mas. Kita Iya. nggak pernah bayangin Mempelajari lagi gitu ya? tradisional gitu, Oke. semuanya dicatat. Jadi pusing gitu. Jadi ikut Action Coach itu pusing karena banyak tugasnya gitu. Tapi itu penting. Oke. Pada saat kalau kita tahu alasannya, kita akan menjalani itu. Makanya saya tadi itu dibilang banyak gitu yang membuat kita pusing. Tapi sampai saat ini ya kita menjalanin aja ya. Bersyukur lah. Kalau saya dulu sama coach saya itu dikasih ilustrasi, Pak, bayangin Bapak naik gunung, jalan menanjak terus, capek. Tapi dalam waktu sekian, Bapak berhenti dan lihat ke belakang. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat belakang, wih, saya sudah tinggi ya ternyata. Dan itu sesuatu banget gitu. Tapi pada saat kita prosesnya, capek mas, Capek, lihat naik depan, terus lihat ya. depan. Tapi kita kan punya tujuan, saya mau ke puncak situ. Pada saat kita melihat, masih jauh nih puncaknya. Tapi kita lihat ke belakang, oh ternyata Sudah tinggi. kita sudah jauh loh dari bawah. Meskipun di atas masih jauh, dan itu sebuah pencapaian gitu. Oke. Nah balik lagi, pada saat kita harus mengklasifikasi customer itu A, B, C, D. A itu bagus, B lumayan, A itu sebelum waktunya tenggat sudah bayar. B sesuai dengan tanggungannya. C itu sudah mulai 1-2 hari atau seminggu yang sudah mulai. Oke. Kalau D, kalau istilahnya Action Coach, dead. Ini sudah harus benar-benar dicoret. Kita benar-benar pada saat pertama harus memilih customer. Nyaman nggak kita mencoret customer? Bisa jadi customer yang kita coret itu adalah orang customer yang pengambilannya besar. Baik. Dan itu kita lagi itu masalah lagi, nyatetnya masalah, ketemu kayak gini solusinya juga masalah gitu. Tapi konsekuensinya mencoret, apakah di sana ada yang hangus dong misalnya? Yo, bukan. Jadi kita nggak bisa melayani mereka lagi. Blacklist lah ya. Blacklist. Ya tapi uang kita tetap dikejar. Tapi kita nggak bisa beli barang kepada mereka lagi. Kalau mereka mau beli cash. Baik. Untuk instrumennya Pak terkait utang ini tentu penting sekali ya. Apakah sebagian diri sendiri atau rekrut hal lain nih? Outsourcing atau lain sebagainya untuk penagihan dan sebagainya. Enggak lah, kita tagih sendiri. Sendiri aja ya? Iya. Selama kita bisa kerjain sendiri. Tapi pada saat kita sudah punya waktu kita sudah nggak keburu ya kita rekrutin Oke. untuk melakukan itu. Baik, itu dia ya. Nah ini dia.
kita masih melihat perjalanan menanjaknya ya dari usahanya Pak Yasir Salim ini di Lawang Agung ya. Masih ada 2 laba rugi, kemudian piutang tadi itu. Nah, berikutnya nih apalagi ya. Anda kan kita bahas sesi berikutnya. Anda masih boleh bertanya ya bersama kami di SMS dan juga WA 0812306345 atau telepon 8297299. Kami akan kembali sahabat tentunya setelah yang berikut ini. Catatan informasi. Sahabat, untuk catatan informasi yang pertama dari Probolinggo, TNBTS batasi jarak kunjungan wisata Gunung Bromo. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru membatasi jarak kunjungan wisatawan ke Gunung Bromo dengan ketinggian 2.329 meter dari permukaan laut, seiring statusnya yang meningkat dari waspada menjadi siaga. Kepala Subbagian Data Evaluasi Pelaporan dan Humas TNBTS, Bapak Antong Hartadi menjelaskan sahabat, BVMBG menaikkan status Gunung Bromo yang berada di perbatasan Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang dari waspada level 2 menjadi siaga level 3 terhitung sejak tanggal 26 September pukul 6 waktu Indonesia Barat. Meskipun Gunung Bromo berstatus siaga, pengunjung tetap bisa berwisata dengan melihat eksotisme erupsi Gunung Bromo di kawasan Pananjakan Pasuruan, Cemoro Lawang Probolinggo, dan Argosari Lumajang dengan tetap mematuhi rekomendasi PVMBG. Untuk catatan informasi yang selanjutnya, sahabat, dari Mataram, Kloter 02 embarkasi Lombok tiba 3 Oktober 2016. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, Haji Burhanul Islam mengatakan sahabat, jamaah haji kelompok terbang 02 embarkasi Lombok dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada 3 Oktober 2016 dengan nomor penerbangan GA8212. Jumlah jamaah haji pada Kloter 02 awalnya sebanyak 355 orang, namun berkurang karena 1 orang ditunda keberangkatannya dan 1 orang meninggal dunia di Mina. Kloter utuh jamaah haji asal Kota Mataram itu direncanakan akan diterima langsung Wali Kota Mataram, Haji Ahyar Abdu, di Asrama Haji Jalan Lingkar Selatan pada hari yang sama. Burhanul menyebutkan sahabat, setelah Kloter 02, Kloter campuran 05 sebanyak 45 orang jamaah haji dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada tanggal 8 Oktober sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan Kloter campuran 10 dan Kloter 11 akan tiba di Bandara Internasional Lombok pada tanggal 15 Oktober mendatang. Demikian sahabat untuk update informasi, catatan informasi dari Republika dan Antara. SALS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sama kita kembali di Bisnis Islami bersama Action Coach. Dan kita masih bersama Pak Yasir Salim, beliau CEO dari Lawang Agung. Anda yang ingin bertanya bersama Pak Yasir Salim, silakan sahabat, teleponnya di 8297299, SMS dan WA 0812306345. Baik Pak Yasir, ini sudah ada yang bertanya. Di SMS Pak Dedi di Surabaya ini bergabung. Ini bagaimana kiat Anda dalam memenangkan setiap persaingan yang terkadang itu tidak sehat? Ya, syukran. Persaingan, Pak. Ini pas, Pak ya. Kali yang pertama tadi itu memang agak-agak dasar gitu. Internal. Levelnya masih di internal. Ya. Oke. Ini agak mulai eksternal nih, Pak. Jadi level kedua, sebelum saya jawab Pak Dedi ya, pertanyaan Pak Dedi. Jadi saya mau inin dulu gambaran dulu. Jadi level pertama kita bicara internal, mastery dasar. Ya, di level kedua itu nanti kita bicara ceruk. Isinya, marketing, bagaimana kita membesarkan ceruk yang kita punya. Nah, level ketiga pada saat nanti ceruk kita sudah mulai penuh nih, kita mau nyiapin ceruk-ceruk lagi. Nah, level ketiga sebelum itu kita masuk level 3. Level ketiga itu sistem. Oke. Ya, bagaimana kita mempersiapkan sistem dulu. Sebelum kita rekrut ini, kita SOP, struktur organisasi, visi misi, budaya, ya seperti itu semua yang kita siapin. Level keempat, tim. Bagaimana kita bisa mendapatkan tim yang terbaik? Apa sih tim itu? Apa kebutuhan tim? Bagaimana tim? Nah, kalau sudah siap ini, baru level kelima, sinergi, memperbanyak cabang. Oke. Nah, pertanyaan Pak Dedi ini sebetulnya adalah kalau kita ikuti tadi di ilmu Yaksin, sebelum kita bicara yang tadi, kita sudah bicara tadi yang pertama level dasar, yang kedua bagaimana kita meningkatkan ceruk. Bicara meningkatkan ceruk, meningkatkan isi dari ceruk itu,
bagaimana kita bisa memperbesar sales. Memperbesar sales itu ya tadi kan keluar dari persaingan. Bagaimana kita bisa keluar dari persaingan, kan persaingan sampai berdarah-darah gitu. Iya, kadang-kadang kayak gitu. Kadang nggak sehat juga tuh, Pak. Nggak sehat. Jadi memang ilmu yang diajarkan di Action Coach itu yang pertama kita harus bisa menentukan siapa customer kita. Sebenarnya customer Lawang Agung itu siapa sih? Gitu. Kalau saya dulu semua umat Islam, pertanyaannya sebenarnya benar memang. Anak-anak juga, anak-anak itu orang Islam loh. Apakah ke Lawang Agung? Enggak. Oh iya, berarti coret, bukan anak-anak. Iya. Ya, mulai dari gender, ya, usia, tingkat ekonomi. Ini kita harus clear. Karena apa? Kalau kita sudah tahu siapa target market kita, baru kita mempersiapkan strategi untuk yang dekat dengan target market. Oke. Masalahnya biasanya kalau kita nggak tahu target market semuanya, ini yang nggak mungkin kita akan melayani semua orang. Ya pasti ada yang lepas. Sebelum tahun 2010 saya seperti itu, Mas. Kerjanya, waduh, sudah berdarah-darah, sudah. Berdarah ya. Berdarah. Tiap hari itu hanya mentelangi laptop iya. ya. Nggak pakai laptop, Mas, bagaimana? kerjanya dulu. Belum Nggak pakai komputer. Belum tersistem. Saya kalau dulu lihat orang capai komputer itu, gua ya orang ini kerja pakai komputer Oke. gitu ya. Baik. Jadi setelah misalnya kita udah dapetin tuh target marketnya, Ya. sudah di apa namanya? Itu satu diskondisikan pertama. masing-masing. Ya, terus yang kedua, kita harus punya USP, unique selling point. Kita harus punya sesuatu yang berbeda dari kompetitor. Apa sih yang berbeda dari Lawang Agung? Karena kalau kita sama, ya orang akan membandingkan. Apa sih keunggulan Anda? Apa keunggulan bisnis Anda? Apa yang mau Anda ciptakan dalam bisnis Anda? Itu merupakan sebuah keunggulan yang tidak dapat didapatkan dari tempat kompetitor. Kalau kita sama dengan kompetitor, ya itu tadi. Apa bedanya nih? Apa bedanya? Baik. Jadi kita juga perlu mempelajari dong ya pesaing itu. Agar mendapatkan keunikan Iya. tadi. Sebenarnya kan pesaing sama dengan kita pada saat di awal-awal, Mas. Tapi kita harus menciptakan sesuatu. Kalau Lawang Agung kita menyediakan kurma yang beraneka ragam. Pertama. Yang kedua, kita memberikan garansi. USP salah satunya juga garansi bahwa kurma di Lawang Agung bebas kutu. Karena di luar banyak sekali kurma berkutu. Itu dia. Oke. Ya, dan biasanya customer nggak ngerti itu. Dan kita benar-benar saat ini menggaransi bahwa kurma kita bebas kutu. Dan kita handling barangnya dengan baik. Kita punya penyimpanan gudang yang suhunya terjaga di 10 derajat. Bahkan kita punya gudang yang suhunya terjaga di minus 20 derajat. Kita punya kurma muda, kurma rutab yang ada sepanjang tahun. USP kita di situ. Pelayanan kita memberikan pelayanan yang terbaik. Kita mencoba memberikan pelayanan terbaik, pelayanan yang ramah. Customer bisa mendapatkan produk itu dengan mudah. Oke. Ini yang mesti kita bangun gitu. Ya analisa bisa analisa SWOT gitu ya. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, Kelemahannya apa SWOT opportunity peluangnya, weaknessnya kelemahan, terus treatmentnya ancamannya seperti apa. Oke. Jadi kalau kita mau keluar dari situ kita mesti mengerti. Oke. Kita harus menciptakan itu. Apakah dengan sudah tahu, nih USP kita sudah ketemu nih keunikan kita. Apakah itu kita sudah lolos dari persaingan yang sengit tadi? Intinya kita sudah on the track nih. Gitu. Tergantung kita sudah mengkomunikasikannya belum Ke? ke customer kita. Kalau kita nggak komunikasikan ya percuma. Atau customer kita nggak ngerti. Ya, kita buat tapi customer kita nggak podo wae lah kan. Istilahnya itu diiklankan, diberitahu gitu ya, Iya, ke masyarakat. ada edukasi di situ. Kita harus melakukan edukasi itu. Bahwa yang penting gini, yang pertama kita harus mencari apa sih yang penting buat customer sebetulnya. Ya, apa yang dicari customer, apa yang penting buat mereka. Kopi itu ada dijual dengan harga 3.000 per cengkir, ada dijual dengan 10.000 per cengkir, ada 50.000, 100.000 bahkan sampai 1 juta per cengkir. Sama-sama kopinya. Kenapa bisa seperti itu? Target marketnya jelas, apa yang beli 3.000, 10.000, 50.000, 1 juta. Yang pertama. Dan sebelum mereka beli, USP-nya sesuatu yang uniknya, ada sesuatu nilai yang selain nilai-nilai kopi itu sudah dibangun. Oke. Ya, kalau orang sekarang ada yang biasa jual 1 juta, apakah mereka terganggu dengan orang yang jual kopi 3.000? Enggak lah.
Customer-nya beda, Beda. unikan yang disampaikan beda, semuanya beda, jalan. Oke. Ya kalau kita nggak punya itu, kita semua pokoknya bisa jual kopi dengan yang 3.000 ya 3.000, oh di sana 3.000, saya 2.500 deh. Tapi yang 3.000 pun juga kalau kopi ini Nggak ada nilai plusnya. iya, tapi biasanya kopi kan orang penikmat kopi itu ini Mas, sensitif ya. Iya tuh, oh, beda rasanya gitu. Nah, ini ada sesuatu yang ini. Tapi kalau kita sama-sama aja, Oke. sekarang kan sudah mulai jual kopi pakai wifi, warkop, apa namanya, kopi apa istilahnya itu, warkop yang pinggir jalan. Pinggir ya, itu. Sekarang mereka sudah mulai satu USB, bukan jual kopi aja, ada wifi-nya tempat kita. Salah satu itu seperti itu. Tapi kan akhirnya seperti itu misalnya Pak ya. Bisa Kan ditiru. menjamur, ditiru semuanya. Bisa ditiru. Terus gimana Makanya nih? strategi? harus terus continual improvement. Kita harus terus menciptakan. Nggak bisa wifi udah selesai, ya akan ditiru. Kita harus terus menciptakan sesuatu yang unik-unik. Harus terus itu. Nggak bisa sekali aja berhenti. Karena apa? Pasti orang lain akan meniru. Tapi kalau kita selalu apa namanya, inovatif, menciptakan inovasi, kita menciptakan sesuatu yang baru, memaksa pikiran kita untuk berinovasi, pengikut itu adanya di nomor 2 dan berikutnya. Selalu nomor 1 berarti yang punya Iya, inovatif tadi ya. betul. Kalau Oke. kita punya inovatif, dan itu yang penting, inovatif itu memang dibutuhkan oleh customer. Baik. Bukan hanya inovatif kita lucu sendiri aja gitu. Apa kalau aku sudah menghadapi hal itu Pak? Diikuti terus nih. Duh, mau Oh gini iya, kok pasti lah, ikut gitu. pasti. Nggak ada bisnis yang nggak ada kompetisi. Tapi kompetisi itu yang membuat bisnis kita besar. Oke. Bisnis kita menjadi lebih baik. Jadi kita nggak perlu takut dengan kompetisi. Ikan salmon kalau nggak salah, ikan apa itu, yang kalau ditangkap, kalau dibiarin dia akan mati di mana, di laut gitu ya. Pada saat ditangkap dia mati. Tapi biar dia nggak mati, ditaruh hiu kecil di situ. Yang terus dikejar sama hiu itu, yang itu membuat dia hidup. Oke. Kalau kita nggak ada persaingan, kita nggak akan bisa besar. Bisnis kita akan selalu seperti itu. Baik. Pak, inovasi itu ada habisnya tidak sih Pak? Enggak lah. Lu mentok nih kayaknya nih, nggak ada lagi nih. Kalau Ini- bahasanya Kaizen itu never ending improvement. Oke. Improve, tumbuh yang nggak ada habisnya, never ending. Baik. Dan kesempatan kita nggak ada perusahaan yang sempurna, Mas. Apalagi Lawang Agung yang masih levelnya wah, pasti banyak yang perlu diperbaiki Oke. gitu. Kita perlu sedikit ini Pak, rahasianya untuk mendapatkan improve tadi, mendapatkan inovasi. Caranya kalau di Pak Salim gimana nih? Bisa kita tanya kepada customer, bisa kita belajar ke ini penting lagi nih, ilmu dari Coach Handri, Action Coach gitu, bahwa kalau kita itu tempat belajar, kita terus selalu belajar. Dan cara belajar itu ada 3. Yang pertama, baca buku, Oke. selalu baca buku. Jadi ini nggak boleh berhenti nih baca buku. Hmm. Terus yang kedua, kita punya komunitas yang orang-orangnya levelnya di atas kita, dan itu akan membuka wawasan kita. Oh, ternyata saya harus seperti ini. Kalau kita Baik. punya komunitas seperti itu. Yang ketiga nih yang asik, Apa itu? suruh sering jalan-jalan. Jalan-jalan. Wah, senang ini jalan-jalan. Tapi jalan-jalan yang kita harus mendapatkan sesuatu pada saat jalan-jalan. Kemana misalnya itu Pak? Bebas. Tergantung ya, bebas. Malah kalau Coach Han itu keluar negeri. Jadi memang benchmarkingnya kita keluar negeri. Tapi jalan-jalan. Oke. Tapi jalan-jalannya kita belajar. Kalau kita nggak keluar negeri, saya sering melakukan ini. Kalau saya jalan-jalan ke pertokoan modern, ke TP, saya masuk, istri saya belanja, saya memperhatikan di situ. Dan itu adalah tempat untuk belajar. Yang di sana itu pada saat saya tradisional, saya masih jauh lag-nya gitu. Tapi kita pada saat itu belajar, oh ternyata harus seperti ini. Kan belajar itu, meskipun juga itu ilmu visual. Yang penting lagi kita perlu tanya, ikut seminar dan punya pelatih yang jelas gitu ya. Tapi banyak tempat kita untuk belajar. Salah satunya tadi kalau selalu ke tempat yang lebih baik dari kita. Nggak harus bisnisnya sejenis gitu, tapi kita lebih baik. Kita duduk nongkrong ke kafe yang harganya mahal-mahal itu. Sekali-sekali boleh. Oke. Tapi bukan hanya kita mau Menikmati sajiannya. menikmati sajian, atau yang lebih parah kita, biar dilihat keren Iya nih, nih, keren nih. terus di selfie dikirim. Nggak hanya itu Bukan ya? itunya. Saya mempelajari. Tapi kita belajar, kita duduk. Kenapa kopi ini bisa Mahal. seperti ini? Kenapa Bagaimana kopi cara mahal? mereka Oke. melayani? Bagaimana cara mereka mengatur ruangan? Oke.
Banyak seperti itu, bagaimana membuat kenyamanan. Wah, itu kalau kita bisa belajarin. Dan selalu banyak orang yang lebih baik daripada kita. Selalu banyak perusahaan yang lebih baik daripada kita. Pelajarin dari situ, dan bukan hanya belajar, yang penting ilmunya tadi dieksekusi. eksekusi. Oke, setelah dapat ilmunya dieksekusi begitu ya. Pak, terkait komunitas ini kan ini masih banyak ya orang komunitas yang harus sesuai dengan levelnya. Maksudnya tadi kan komunitas yang di atas kita. Maksudnya yang apa nih? Yang di sana komunitas orang-orang yang kalau memang komunitas pebisnis ya pebisnisnya itu orang-orang yang memang banyak kok komunitas-komunitas yang memang di sana orang-orang baik gitu ya. Salah satunya sih yang saya harus sebut lagi Accent Coach. Ya jujur memang karena berkumpul dengan orang-orang yang saya di sana, orang-orang yang berpikirnya tuh, waduh saya Nggak pernah dengar begitu ya. kagum gitu, saya Kagum. kagum. Salah satunya, tapi banyak kok sebetulnya komunitas-komunitas yang di sana orang-orangnya berpikir mau maju, orang-orang yang mau. Baik. Kalau komunitas sesama pengusaha begitu Pak, apakah itu termasuk komunitas yang termasuk di atas kita? Atau itu termasuk Ya, kategori? kita lihat lah orang-orang berbisnis di situ, pengusaha di situ, usahanya gimana? Banyak di bawah kita tuh di atas kita, level bisnisnya. Oke. Ya. Baik, itu dia. Tapi bukan berarti kita meninggalkan yang level di bawah kita loh ya. Itu perlu juga. Oh iyalah, kita kan perlu berbagi. Oke. Iya toh. Jadi yang di bawah itu berbagi, yang di atas itu untuk mendapatkan ilmunya. Mendapatkan Oke. iya. Kalau nggak sombongnya sudah mulai di atas, sudah enggak lah. Saya kalau itu perlu kita menjaga keseimbangan di situ. Oke, mantap. Kalau membacanya apa nih? Buku apapun atau terkait bisnis? Hanya Itu terkait bisnis saja. Ya kalau kita sekarang bicara bisnis ya terkait bisnis. Terkait bisnis harusnya. Oke, baik. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kita akan jeda sebentar. Dan sahabat, bagi Anda yang bertanya masih terbuka ya, SMS dan WA 0812 306345. Sahabat, bisnis Islami bersama Accent Coach akan kembali setelah yang berikut ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pagi-pagi kok sudah melamun? Iya ini Bu, aku lagi bingung. Bingung kenapa? Ini loh masalah dengan suamiku nggak selesai-selesai. Aku tahu nih solusinya. Oh iya? Apa itu? Datang aja ke acara bedah bukunya Ustadz Yahya Aziz. Itu loh Bu, narasumber tadarus keluarga di Radio Sas FM yang akan membahas dialog problematika rumah tangga masa kini. Wah, kapan itu Bu acaranya? Acaranya Ahad 16 Oktober 2016 mulai jam 9 pagi di Studio 2 Radio Sas FM. Biayanya murah kok, hanya Rp100.000. Nanti Ibu dapat 1 buku terbaru Ustadz Yahya, snack, makan siang, dan sertifikat. Mau deh aku ikut. Caranya gimana ya Bu? Caranya gampang Bu, kirim aja SMS dengan format nama lengkap, spasi, beda buku, kirim ke 0812 3000 6345. Oke deh, makasih ya Bu. Aku mau langsung daftar. Adakah hubungannya antara pemuda, pendidikan, dan kemajuan bangsa? Kita sedang beruntung nih Indonesia karena kita mendapatkan bonus demografi dengan persentase remaja yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri aspek pendidikan. Ya, jadi kita optimis bahwasanya pendidikan di Indonesia itu bisa semakin maju dan mengembangkan potensi yang ada di Indonesia. Di tahun 2050 nanti Indonesia akan memasuki fase keemasan. Nah, ini nih yang harusnya kita tangkap. Remaja ini, selain mereka berprestasi di dunia akademik, mereka juga harus berprestasi di bidang akhlak dan moral. Karena ya kita tahu bersama bahwasanya bangsa yang maju bukan hanya bangsa yang maju secara teknologi ataupun bahasa ataupun yang sebagainya, tetapi mereka juga yang memiliki hati nurani, berkontribusi untuk sesama dan juga tingkat spiritualnya baik. Mengulas aktivitas dan prestasi generasi muslim dalam Gen Muslim setiap Sabtu jam 1 siang di Sas FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Bagaimanakah cara memilih ban kendaraan yang baik? Makanya kalau kita milih ban atau merawat ban, yang paling penting adalah merawatnya. Kalau memilih kan enak, gampang tuh, pilihannya banyak gitu. Tapi kalau merawat itu kan lifetime-nya panjang. Makanya jadi kalau beli ban di toko itu kalau diskonnya lebih dari 10% berarti mendekati expired. Tapi kalau diskon 50%, nah itu sudah kedaluarsa.
Yang jadi masalah bukan apanya, karena bukan telapaknya masih bagus. Tapi yang jadi masalah adalah dinding ban, karena ban itu ada dua, pakai yang nylon sama pakai baja. Di pinggirnya di jelasannya steel belt, itu berarti steel itu pakai baja, ada nylon itu apply-nya itu ada play-nya itu berapa itu. Jadi yang jadi masalah sekarang ini adalah yang orang kurang perhatikan adalah rata-rata dia memperhatikan kembangannya aja. Tanya jawab interaktif, dialog keselamatan setiap Senin jam 8 pagi di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Sesaat lagi, Dia Alvita akan hadir untuk Anda. 107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Nah, kita ke gatekeeper dia. Ya sahabat, untuk kajian indahnya sholat kembali hadir di bulan Oktober ini dengan pembicara Ustadz Sukanan As-Siddiq SAG, narasumber talkshow Indahnya Sholat Radio SAS FM. Beliau akan memberikan pemahaman tentang filosofi gerakan sholat, arti bacaan sholat, korelasi antara sholat dan kesehatan, serta bagaimana melakukan sholat dengan khusyuk sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kajian Indahnya Sholat ini akan diadakan hari Ahad ya sahabat, tepatnya tanggal 23 Oktober pukul 9 pagi hingga 4 sore di Studio 2 Radio SAS FM. Untuk biaya pendaftaran sahabat hanya Rp100.000 saja per orang, tentunya dengan fasilitas snack, praktek sholat khusyuk dan juga makan siang. Pendaftaran ini sudah kami buka ya sahabat ya, jadi pastikan Anda sudah terdaftar dan siap menerima pembelajaran sholat khusyuk yang akan dilaksanakan Ahad 23 Oktober nanti. Untuk pendaftaran sahabat bisa langsung mengirimkan SMS dengan format nama lengkap, spasi kajian indahnya sholat, kirim ke 0812 306345. Untuk pendaftaran ya sahabat ya, kami ulangi lagi, Anda bisa langsung mengirimkan SMS sekarang juga dengan format nama lengkap, spasi kajian indahnya sholat, kirim ke 0812 306345. Sampai sesi terakhir, sedikit sekali waktunya, dan kita masih di Bisnis Islami bersama Action Coach, masih bersama Pak Yasir Salim, beliau CEO dari Lawang Agung. Pak Yasir, ini level berikutnya nih, seperti ini harusnya banyak ya. Dari demikiannya nomor level 2 aja nih sudah banyak nih ilmunya Pak yang dapat. Masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Itu baru 5% kita bicara di sini. Masing-masing. Yang ketiga yang catat tadi adalah tentang sistem atau SOP atau visi misi. Pak, ini bukannya di awal-awal ya Pak? Kenapa kok level ketiga? Visi misi iya. Tapi ini gini. Jadi kalau bisnis saya nih, awalnya kan saya sebagai kasir, saya sebagai sampai di level 2 saya juga masih sebagai kasir, saya sebagai sales, saya masih menjalankan itu. Tapi pada saat saya sudah mulai, bisnis saya mulai berkembang nih, sebelum berkembang, saya harus taruh orang-orang sebagai kasir. Kasir kan harus kerja, harus ada standarnya agar sistemnya bukan sistem percaya, yang yang bisa menimbulkan fitnah. Kalau ada uang hilang, uang kurang, belum tentu kasirnya yang ngambil loh. Ya, bisa jadi ownernya lupa ngambil. Tapi yang akhirnya terjadi masing-masing, waduh ini jangan-jangan kasir saya mulai karena nggak jelas, apalagi nggak ada standar-standarnya lah. Sebelum itu, jadi kalau kita mulai kita dari pramu tim sales, apa yang harus mereka kerjakan. Sebelum itu pertama kali sebelum kita beli SOP, kita harus tahu visi. Kembali lagi sebenarnya visi misi memang bisa di pertama. Destination tadi tujuan kita berbisnis. Tapi biasanya kalau berbisnis tradisional udah kecapean nanti itu bicara itu. Tapi sebetulnya kalau di level pertama tadi tujuan, kita harus tahu tujuan kita mau kemana. Kita paling tidak kita harus mau mimpi kita mau kemana bisnis ini. Kita ada mimpi 10 tahun lagi, itu di dasar. Nah itu nanti diterjemahkan dalam visi. Dari visi diterjemahkan ke visi, misi. Dari misi ke budaya. Untuk mewujudkan itu kita harus mempunyai budaya seperti apa supaya seragam nih orang-orangnya. Dari situ baru kita visi, misi, budaya, struktur organisasi. Buat struktur organisasi. Meskipun di situ struktur organisasi yang ideal. Dulu saya buat, nama saya pimpinan Yasir, manajer sales Yasir, manajer pembelian Yasir. Kita harus tahu, meskipun kita tahu di situ. Harus gitu ya. Iya dong. Ini ideal. Sehingga pada saat kita tahu pada saat saya sebagai manajer tugas dan tanggung jawab SOP saya seperti apa. Kita tulis semua. Kalau kita sudah tulis,
Karena apa? Kalau kita sudah mau nanti mau masuk kan orang tahu level tanggung jawab mana yang mau kita lepas. Oke. Nah, di situ sebelum itu masih jadi di level 3 semuanya mesti Yasir. Oke. Level keempat baru tim. Bagaimana memasukkan. Di level Orang-orang 3 kita membuat sistem itu, level keempat tim. Bagaimana kita bisa mendapatkan orang yang terbaik. Semuanya lah orang yang baik. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah tempat yang baik, yang tempat yang tepat bagi mereka untuk mau berkembang gitu. Itu di level 4 tim. Nah, kalau sudah terisi semua kita sudah jalan, sudah satu bahkan sudah selesai. Sudah terisi semua timnya. Level 5 bagaimana kita bisa mengcopy paste, mengembangkan. Kita kalau sekarang 1 sudah bagus, level 5 baru bicara bagaimana mengembangkan, punya cabang tambahan, bisa bicara secara franchise dan lain-lain. Oke, baik. Jadi sebenarnya Pak Yasir ini juga sudah merasakan semua ya posisi. Oh iya. Mulai dari kasir, tapi ada orang bisnis bilang kita nggak perlu lah menjadi semua dalam bidang kita. Kita cukup aja menurut orang yang tepat gitu. Tuh, kalau bisnis kita kan gini, ceritanya kan saya karena dari tradisional, Mas. Tapi kalau kita punya kemampuan, bisnis kita bisa menghasilkan untuk menggaji orang, idealnya juga seperti itu. Karena kalau kita terlalu banyak ke operation sebagai pimpinan, kita nggak punya waktu untuk berpikir membangun bisnis tadi. Pikiran kita hanya habis. Saya sekarang harus menjual apa, besok menjual apa, menjual. Kita nggak pikir SOP itu apakah menghasilkan uang. Kita mikir SOP, kita mikir misi-misi, nggak menghasilkan uang. Dan kita kalau nggak punya orang untuk membantu kita nggak akan bisa mampu untuk memikirkan itu. Gitu. Oke. Tapi sebelum kita bisa seperti itu, bisnis kita harus menghasilkan dulu dong sebelum kita bisa menggaji orang. Makanya di level 2 memperbesar sales ceruk pasar itu di level 2. Kalau kita sudah ceruk, kita bisa menambah tim, bisa menggaji orang lah, baru level berikutnya. Oke. Baik, luar biasa nih. Sebenarnya masih banyak ya yang perlu kita bahas ini sahabat ya, terkait level dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir nih Pak, karena waktunya juga sudah lebih dikit nih, terkait prinsip dalam berbisnis nih apa nih? Kalau saya prinsip saya bahwa bisnis ini bukan hanya untuk menghasilkan hasilnya, bukan hanya untuk saya rasakan di dunia ini, tapi bisnis ini adalah kendaraan saya untuk bisa membantu saya pada saat nanti saya setelah meninggal dunia. Saya melihat 9 dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, mereka bukan hanya sekedar saudagar, mereka bukan hanya sekedar orang kaya, mereka adalah konglomerat. Bukan sekedar konglomerat, tapi konglomerat yang punya kontribusi terhadap dakwah. Dakwah tidak bisa dilepaskan dari finansial. Dan yang mensupport finansial adalah pebisnis. Bisnis saya harus punya keinginan mengembangkan bisnis, tapi bisnis saya bisnis yang bisa menghasilkan, yang hasilnya adalah untuk mensupport dakwah. Yang nilai dakwah ini akan terus berputar meskipun nanti saya sudah meninggal dunia. Luar biasa. Baik. Terima kasih sekali ini atas kehadiran dari Pak Yasir dan juga atas inspirasinya Pak. Pagi hari ini kita dapat inspirasi banyak sekali. Dan mudah-mudahan sahabat di luar sana ya yang mungkin juga Anda punya bisnis terinspirasi oleh apa yang disampaikan oleh Pak Yasir tadi. Baik, Pak Yasir terima kasih nih kehadirannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah. Baik. Assalamualaikum Pak Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sahabat Pak Yasir Salim, beliau CEO dari Lawang Agung. Terima kasih juga bagi Anda semua telah bersama kami dan bisnis Islam ini sahabat kita sama SASFM dengan Action Coach. Terima kasih, saya Alik Atiga di Keeper ada di Alvita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Syair dan Siar Pagi. Sesaat lagi Dia Alvita akan hadir untuk Anda.